Halo semuanya, selamat datang di Talk Show for You, ngobrol seru bareng kamu. Baik, di episode spesial kali ini kita sudah mendatangkan bintang tamu yang spesial dan juga saya spesial khusus menemani Anda di episode kali ini. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, ada siapa? Ada Syahrani Aprilia dan Ferdinand Mirza. Halo. Halo, selamat sore. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik banget ya, dan sangat baiknya ternyata mereka tuh salah satu dari mereka baru pulang dari Bali. Ada Ferdinand Mirza ya, baru pulang dari Bali. Gimana Bali? Gimana Bali? Seru ya. Pengalamannya juga pasti seru ya. Kalau saya tuh pernah ke Bali dan nggak jauh-jauh sih dari Belitung ya. Oh gitu Bener nggak ya? sih? Bener nggak? Pantainya gimana? Pantainya sama kayak di Belitung. Oh, oke. Pantainya sama kayak di Belitung. Tentunya vibes-nya lebih berbeda Ya. karena di sana ada bulenya. Ya. Di sini juga ada. Di SMA Negeri juga ada bulenya. Aduh. Benar nggak? Ada guru baru ya. Oke. Mereka ini memenangkan 2 perlombaan, ya kan? Dan itu tidak jauh waktunya. Ada juara 1 esai ilmiah tingkat SMA yang diadakan oleh Medips Fakultas Kedokteran Undip tahun 2024. Tepuk tangan. Ya. Dan kebetulan pembinanya juga hadir di sini ya. Ada Pak Haryanto. Ini Luar kita biasa. tarik atau gimana? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Terlalu sering beliau ya. Ya, karena beliau juga mau sebagai pemegang Kusbinpres. Jadi. Benar ya, jadi pokoknya luar biasa di tangan beliau. Banyak banget prestasi-prestasi yang meletup-letup. Meletup makin top ya kan? Ya. Oke, kali ini Syahrani dulu deh. Saya mau tanya-tanya Syahrani. Syahrani juga gimana sih ceritanya bisa akhirnya memutuskan untuk ikut lomba Medips ini? Ikut lomba Medips. Awalnya ya karena sama-sama diajak sih sama Ferdi. Awalnya gini, pas kami awalnya ikut lomba dulu ya Fer ya, tapi lomba lain tuh. Tapi di lomba yang pertama ini tuh kami nggak lolos. Itu lumayan down sih sebenarnya. Terus kami cari peluang lagi, terus dapet nih ada yang nyelenggarain lomba esai dari Fakultas Kedokteran Undip. Terus mikir kalau misalnya lolos final ke sana kayaknya seru gak sih? Bisa ke Undip. Jadi kami ikut dan alhamdulillah lolos final dan dapet juara 1. Oke, luar biasa ya. Dan itu pertama kali. Iya, Ya, Pertama kali. Dan apakah kegiatan ini sudah sering berlangsung tahun kemarin ada atau baru tahun ini Udah. juga? Udah. Udah ada, dan ini tahun keberapa dan kalian mencoba ikut dan akhirnya menang sebagai juara 1 ya. Dan pengen tahu nggak sih pemirsa keseruan mereka seperti apa? Kita lihat dulu cuplikan berikut. Langsung aja deh. Tunggu dulu. Kamu udah cuci tangan belum? Oh, cuci tangan pakai apa? Aku kan pakai bau sabun kemana-mana. Ribet, tangan juga harus bersih kok. Aduh, jangan sekalikan dong. Nanti kalau kamu merasa cuci tangan, kamu bisa terkena demam tifoid. Kan sekarang udah ada Kulpasol, nyaman, praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi tidak lagi ada alasan untuk malas cuci tangan. Nih, Makasih. Loh, kok kamu tahu banget sih? Memang kamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri dan Hadiah yang terhormat, saya Ferdinand Mirza bersama rekan saya Syahrani Aprilia. Kami dari tim Laskar Pelangi bersama menggapai mimpi tertinggi. Wow, luar biasa banget ya. Tadi kita sudah melihat cuplikannya dan ternyata memang penampilan performa mereka saat presentasi itu luar biasa keren. Itu konsepnya seperti apa? Gimana Fer? Salah Fer. Untuk konsep tentunya kami menyesuaikan kayak prestasi biasanya, namun kami juga memberikan kesan yang berbeda. Misalnya kami dengan tambahan properti seperti bando, Iya. karena itu kami ingin memikat juri bahwasanya ini loh produk yang kami hasilkan. Jadi ini poin tambahan bagi juri. Iya. Oke, ada produknya berarti Iya. ya? Itu produknya apa? Boleh dijelaskan nggak? Kami kemarin bawa produk, kami kan bawa tema tentang sabun ya, Iya. untuk menangkal penyakit gastrointestinal atau penyakit pencernaan. Iya. Jadi kami esai ini tuh bukan hanya rancangan ide doang, tapi poin plusnya kami itu kami eksekusi itu produknya. Jadi produknya bisa kami bawa pas final. Namanya Kulpaso. Ya. Kulpaso. Kulpaso. Ya, Kulpaso itu berarti berasal dari kulpa. Gimana? Kulpa itu Kirinyus Kulpa. dan tulang pepperso. Bener. Oh gitu. Kirinyus dan tulang Wah, pepperso. dari bahan-bahan yang Alami. alami dan juga bisa ditemukan di
sekitar. Oke, wow, luar biasa banget ya. Jadi inovasi baru yang mereka hasilkan, kemudian mereka buat menjadi sebuah produk dan kemudian dibawa ke sana dan dipresentasikan ke depan dewan juri dan mereka berhasil dengan prestasi, maksudnya presentasi yang sangat luar biasa tadi ya. Wow, itu memang kalian inspirasinya ketika kita bikin presentasi yang unik yuk, itu dari mana? Oh, itu kebetulan karena di Juknisnya sendiri kami itu openingnya boleh pakai drama atau mungkin pakai lagu, jadi tidak harus monoton seperti presentasi pada umumnya. Jadi kami berdua mutusin buat nampilin drama, ya Fer ya? Ya, benar. Drama. Luar biasa ya. Jadi mungkin bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang next Yeah. bakal ikut lomba-lomba juga ya. Ternyata memang presentasi yang tidak monoton dan unik itu menjadi suatu penilaian juga Yeah, gitu benar. ya kan. Nah, itu menjadi akhirnya juri memutuskan kalian untuk juara 1. Ketika momen itu disebutkan, saya juga pernah melihat nih kalian memposting itu kan. Dan momen juara 1 itu ketika disebutkan, apa yang kalian rasakan? Wah, waktu itu kan sambil dokumentasi juga Fer ya. Iya. Jadi pas mendengar saat SMA Negeri 1 Manggar disebutkan sebagai juara 1, rasanya udah kayak excited banget tuh. Udah nggak sabar buat maju sampai berdiri-berdiri ya. Iya, benar. Oke, dan tentunya menjadi kebanggaan tersendiri ya kan. Itu pertama kali ikutan dan dapat juara 1 pula itu di luar Pulau Belitung, bahkan tingkat nasional, dan lawannya itu banyak banget pasti ya. Tahu nggak berapa lawannya? Ada berapa banyak? Untuk tahun kemarin itu ada 157. Wow, Dan bisa- 157 Iya. se-Indonesia ya. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong teman-teman di studio ya. Mana suara lebih kenceng lagi dong? Tapi kayaknya memang harus kasih applause yang luar biasa ya. Sekali lagi kalau begitu. Luar biasa. Makasih. Iya, memang harus luar biasa karena tidak mudah ya melawan 150 orang-orang hebat juga tentunya yang seperti kalian juga, dan mental kalian juga pasti diuji di situ ya kan, bertemu dengan orang-orang yang sama-sama ambisius untuk menang ya, seperti itu ya. Jadi ketika sampai di sana sudah juara 1 nih ya, sudah menang. Kira-kira mau ucapin terima kasih ke siapa sih? Gitu. Coba kita mau. Oke, tentunya dengan kemenangan kami ini juga dibantu oleh berbagai pihak, khususnya sekolah, Pak Sabar yang sangat support kepada siswa-siswanya, karena beliau telah memberikan salah satu dedikasi yang baik, bahwasannya semua siswa itu dapat memiliki hak yang sama untuk menjadi juara. Yes. Iya. Terus ada lagi? Mungkin untuk Bu Nancy dan Pak Hari yang telah membimbing kami, karena jikalau tanpa peran beliau dalam lomba ini, kami juga tidak bisa menjadi juara. Iya. Wow, memang peran guru-guru kepala sekolah juga tentunya sangat berpengaruh ya untuk kalian meraih prestasi itu ya. Tentunya diajak jalan-jalan nggak sih di sana? Diajak Diajak. dong, iya. Kemana aja? Itu kan kami itu datangnya 1 hari sebelum lomba ya. Iya. Ya, jadi 1 hari sebelum lomba itu kami udah di Jakarta, karena untuk ngambil pesawat ke Semarangnya itu nggak dapet waktu itu. Jadi rencananya ngambil ke Jakarta dulu, terus naik kereta api tuh ke Semarang. Nah, di situ serunya, jadi kami jalan-jalan dulu, lihat kereta api dulu, terus sampai Semarang kita juga jalan-jalan dulu ya ke kota lama apa kota tua waktu itu? Kota lama. Kota lama. Oke, wah seru banget ya. Saya juga melihat foto-foto dari pembina Iya, kalian waduh. ya. Iya. Postnya banyak banget ya. Itu bikin-bikin. Ya kulinernya ada, dicoba kuliner sana. Udah. Khas-khasanan. Pokoknya semua di mana sih acaranya? Semarang. Semarang ya, udah dijelajahi semua Semarang tuh. Belum sih. Belum belum ya. semua ya. Karena next kalian bakal ke Undip apa gimana? Waduh, Kuliahnya. itu Tahu. melihat Belum. ya, melihat nanti lah. Lihat nanti lah ya, Iya. tergantung panggilan dari pokoknya yang nonton mudah dari Bapak Rektor Undip ya Waduh. kan. Mersikan, kemudian ya di calling lah anak-anak kami ini ya. Siapa tahu dapat free pass ya. Waduh, Iya. amin Free betul pass tiket. masuk. Iya, Undip walaupun jauh ya kan. Iya. Namanya merantau tuh nggak apa-apa lah jauh-jauh. Sama kayak pembina kalian ya kan. Iya, pembina terus nih Iya di betul. sini ya. Karena harus eksis juga ya. Iya. Kan? Nanti fotonya dipajang di sini. Ya. Oke. Setelah Medips beberapa hari kemudian kalian mempersiapkan diri untuk ajang yang selanjutnya. Benar sekali. Apa sih itu? Seperti yang mereka pakai nih, Iya. lihat. Wah, kostumnya ada
Parlemen Remaja 2024. Mereka ini berdua adalah perwakilan dari Bangka Belitung. Dua-duanya dari Babel. Dua-duanya dari SMA Negeri 1 Manggar. Iya. Luar biasa ya. Tepuk tangan lagi. Luar biasa. Jadi biasanya setiap tahun ada ya kita ya. Setiap tahun ada, tapi cuma satu. Iya. Tahun kemarin siapa? Selin Sandra. Sherlyn Sandra. Tahun ini dua-duanya kita Dari ambil SMA. kayak mie telur ya kan? Iya, Spesial waduh, banget. sepasang. Dua, sepasang ya. Iya. Mie burung itu deh pokoknya ya. Iya. Ya enaknya nyambung terus bener ya. Kayak kalian tuh dari nyambung dari Semarang tadi ya Iya. ke Jakarta untuk Iya. Parlemen Remaja dalam waktu yang singkat-singkatnya 9 hari loh. Iya. Jadi mereka harus mempersiapkan diri dan kabarnya setelah sampai di Jakarta Syahrani terpilih menjadi ketua Parja. Iya. Ya, dan itu sebagai Ferdinand sebagai Menteri Hukum dan HAM. HAM. Wow, tepuk tangan lagi. Kayaknya judul talk show kali ini tepuk Tepuk tangan. tangan ya. Luar biasa. Jadi gimana sih perasaannya ketika nyampe langsung diumumkan kah atau gimana? Enggak, jadi nyampe itu kita waktu itu nyampe jam berapa ya, Fer ya? Jam 10. Jam 10. Pagi. Jam 10 pagi nyampe sana, terus jam 1 udah mulai datang di sana ya, regis Iya. ya. Regis dulu, check-in dan sebagainya. Dan pengumumannya itu pas opening ceremony di malam hari. Nah, di situ tuh. Itu ketika pernah kebayang nggak sih kalian tuh awalnya expect-nya jadi apa? Misalnya expect-nya- awalnya Iya, awalnya sebelum ya. tahu bakal jadi ketua Parja, Iya. bakal jadi Kemkumham gitu kan? Ya kan Kemkumham kan, benar ya? Iya. Jadi itu jadi apa dulu nih kira-kira Kalau kalau Sasa? aku ya, kalau dari aku awalnya nggak expect tuh bakal jadi pimpinan DPR RI karena menurutku itu tinggi banget, terus Betul. kayaknya orangnya harusnya gitu lah Iya, ya. betul. Ekspektasiku awalnya aku dapetnya jadi ketua kunjungan kerja. Oh gitu, pengennya. Iya. Awal expect-nya Awal gitu ya. ekspektasinya ya. Oke. Oke. Tiba-tiba jadi Ketua DPR RI. wow, berarti luar biasa ya, Iya. gitu kan? Terus ketika nama Sasa tertulis di sesuai ketua, itu gimana perasaannya? Itu kan pengumuman ketua DPR RI itu kan diumumkan paling terakhir tuh kan. Jadi aku tuh selama pengumuman pertama tuh pengumuman nama-nama fraksi ya. Iya. Nama-nama fraksi oke. Terus pengumuman ketua kunjungan kerja. Terus aku lihat kok nggak ada nama aku terus. Terus lanjut ke apa ya? Menteri ya? Iya, menteri. Ada nama Ferdi kan. Kok nama aku nggak ada gitu. Terus mulai masuk ke pimpinan DPR RI, wakil, terus di atasnya baru ada nama aku. Di situ aku kaget banget. Wah, beneran. keren banget ya, luar biasa. Iya. Tepuk tangan lagi dong. Aduh, nggak bosen-bosen kita tepuk tangan hari ini karena saya pun terkagum-kagum gitu dengan dua orang hebat ini ya, bisa duduk di sebelah mereka tuh suatu kebanggaan gitu kan, karena jujur dulu saya di SMA tuh saya cuma bisa memenangkan lomba paling bergengsi itu lomba menulis surat ke bupati. Oh iya. Iya, itu tingkat SMA, iya. juara 2. Wih, keren, Nah, udah keren itu ya. Dan jurinya kebetulan Bu Rosita, Bu Meta ya. Oh. Bukan orang dalam dong. Ya, bukan orang dalam. Juara satunya teman saya dari SMA Gantung. Oh. Ya, jadi itu mungkin yang paling bergengsi ya, sisanya ecek-ecek semua. Oh, enggak. Ya, tapi tadi Sasa sudah menjelaskan perasaan dia setelah mendapatkan peran menjadi seorang ketua DPR ya di Parja tahun ini. Gimana perasaan Ferdinand, kita pengen tahu juga. Untuk saya sendiri sama seperti Kak Sasa, saya juga awalnya nggak kepikir bahwasanya dapat terpilih jadi menteri karena kan itu posisi yang sangat susah untuk didapatkan. Ya. Saya pikir saya juga nggak terpilih awalnya. Namun ketika nama menteri itu kan menteri hukum paling akhir, saya juga kaget, Kak lolos kan gitu. Jadi kami sama-sama excited gitu. Oke, jadi apa yang awalnya ekspektasinya tidak terlalu tinggi karena Iya. memang sangat berat ya, lawan Iya. teman-temannya juga Iya. Jago-jago semua, jago-jago kompeten. semua ya, berkompeten semua, dan tiba-tiba jangankan Syahrani loh, kita yang di sini aja kagumnya berhari-hari gitu, kok bisa ya gitu kan, karena memang mungkin penilaian mereka juga melihat dari kemampuan kalian ketika berkompetisi, kemudian mengirimkan video juga gitu kan, jadi tidak sembarangan juga ya seperti itu ya. Nah, saya pengen tahu nih, ketika di sana Anda menjabat sebagai ketua DPR ya dan kementerian gitu kan, hal apa yang mungkin paling berkesan deh gitu Aduh. ketika menjabat sebagai itu, berperan supaya mereka. Iya, oke. Dari siapa dulu nih? Ferdinand dulu deh. Oke.
Untuk saya hal terkesan itu ketika saya sendiri dipanggil menjadi yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Aduh. RI. Itu kayak Wow. kok bisa saya dapat gelar ini kan? Masih umur 16 tahun udah dapat gelar ini. Sungguh kehormatan yang luar biasa bagi saya. Oke, itu jadi ketika berakting sebagai kementerian, kira-kira apa hal yang maksudnya yang paling bikin Firhan tuh wah ini keren banget nih gitu. Ada memutuskan undang-undang apakah di situ ada Untuk saya sendiri, ketika saya jadi menteri, tentunya saya memberikan speech bahwasannya kami sebagai pemerintah itu menginginkan ini. Nah itu adalah hal momen saya itu berasa bahwasanya ini tidak pernah terbayang sebelumnya karena saya berbicara di depan banyak orang sebagai menteri hukum. Wah, siapa tahu ya 10 tahun, 20 tahun kemudian memang Ferdinand ada di dalam situ menjadi seorang menteri, ya kan? Kita nggak tahu. Kita aminkan saja. Gimana kalau dari Sabrina? Siaran ya, Aprilia? Kalau dari aku yang paling berkesan itu tentu pas momen simulasi rapat paripurnanya. Karena di rapat paripurna itu emang acara puncak yang ditunggu ya. Dan di situ aku memimpin berjalannya rapat paripurna sebagaimana seorang DPR RI gitu, seorang anggota DPR RI. Jadi di situ aku mimpin tuh sebagai ketua kan, membuka acaranya, mengetok palunya 3 kali saat kesepakatan pemutusan permasalahannya udah didapatkan. Di situ tuh semuanya bekerja sama juga dengan anggota yang terhormat, anggota Parlemen Remaja 2024. Wow, ya keren banget. Jadi ada bercanda-bercandanya nggak sih waktu jadi itu? Waktu itu ya yang lucunya nih, pas kita kan sebelum rapat paripurna ada simulasinya dulu kan ya, ada latihan briefing lah istilahnya. Kalau kata kakak panitianya nggak usah ikuti naskah nggak apa-apa, sambil dibawa bercanda nggak apa-apa juga, bahasanya nyantai aja. Tapi sebenarnya karena aku terlalu takut untuk melakukan kesalahan di satu kali kesempatan yang bisa aku dapetin di seumur hidup, jadi aku tuh kesannya jadi kayak textbook tuh, takut banget tuh rasanya mau bikin pembicaraan yang keluar dari naskah yang udah dikasih gitu. Jadi benar-benar ketika ini momen sekali seumur hidup ya kan, dan takut banget salah. ya, takut banget salah, akhirnya ya udah deh, Ya, baca lebih baik aja deh, gitu. aman aja deh, baca Ya, aja ambil gitu aman. kan ya. Oke, berarti benar-benar membuat Sasa juga akhirnya ya jaga-jaga lah ya, jangan saya malu-maluin loh gitu kan, jangan seperti itu ya kan. Nanti momen juga mungkin bakal menjadi sesuatu yang berkesan juga, sesuatu yang bakal sejarah lah buat kehidupan kalian berdua ya kan. Ya walaupun next ke depannya jadi emak-emak rumah tangga ya kan. Jadi mama dulu pernah loh nak duduk di situ sebagai ketua DPR, papa pernah loh di situ sebagai menteri ya kan. Nah, siapa tahu mereka juga nanti bakal menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kita kelak di Indonesia emas ya. Wow. Jadi di Kalimantan tuh ya kan. Kalau udah jadi orang hebat kelak jangan lupa sama pembinanya ya kan, sama saya juga ya kan, harus diingat, sama Pak Sabar juga ya. Mudah-mudahan kami panjang umur dan bisa melihat kalian sukses semuanya ya kan. Oke, pemirsa di rumah, semua nurse di rumah juga mungkin pengen tahu nih apa sih yang didapatkan setelah acara itu selesai. Kira-kira kalau dari Syahrani apa kira-kira? Kalau dari aku pastinya ilmu. Hal-hal yang mungkin gak bisa orang dapetin dari luar. Jadi cara-cara, kalau di Parlemen Remaja itu kan kita jadi lebih mengenal cara berpolitik tuh. Di situ kita tahu hal-hal kayak gitu. Terus gak tentang hal itu juga, kita juga dapat keluarga baru ya Fer ya. Keluarga baru yang sangat-sangat, walaupun kenalnya itu cuma seminggu ya waktunya. Seminggu, tapi pas hari-hari terakhir tuh rasanya gak mau banget pisah sama mereka. Karena udah ngerasa nyaman banget, jadi rasa kekeluargaan itu tuh juga kami dapetin dari sana. Baik Smoner, tadi Syahrani sudah menceritakan apa yang dia dapatkan ya, itu baru Syahrani loh. Kita belum mendengar apa yang Ferdinand dapatkan dari itu ya, dari acara itu ya. Tadi Syahrani juga selain mendapatkan pengalaman, kira-kira ada nggak temen yang paling deket gitu? Didapatkan di Parja. Temen yang paling deket ada dong. Ada dong ya. Dia itu dari mana? Dia dari Jawa Timur, dia roommate aku. Nadia, halo, kalau kamu nonton, aku kangen banget sama kamu, kangen banget sekamar sama kamu. Mau nangis. Halo Nadia, mau nangis loh saking ininya ya gitu. Boleh. Jadi aku sewisma sama dia kan, terus kalau sekamar hotel juga sama dia, jadi udah deket banget sama dia. Oke, Nadia namanya ya. Dari SMA mana tuh?
Aduh, dari sama mana lupa nggak Nggak tahu. tahu ya. Iya. Ya, oke, jadi intinya kalau misalnya acara-acara seperti itu memang bagusnya cari teman karena benar. cari saudara ya, banyak teman saudara, jadi nanti pertemanan tuh bakal selalu ada tuh gitu kan, sampai nanti enak, jadi pas ke Jawa Timur oh ada Nadia nih gitu kan, Iya. dapat penginapan gratis, makan gratis ya kan, lumayan. Oke, kalau Ferdinand gimana? Benefit dari Ya betul. awalnya sama-sama kayak Sasa, namun ketika dapat privilege itu adalah benefit yang paling besar bagi saya, karena jadi parlemen remaja itu tidaklah mudah, perjuangannya banyak dan panjang, dan saya yakin bahwasanya jikalau kalian jadi parlemen remaja itu tidak akan menyesal, karena banyak sekali benefit seperti uang saku, banyak teman, dan juga itu bisa menambah sertifikat kalian masuk PTN. Wah, Iya, benar. bener ya. Jadi banyak lah tentunya kalau misalnya mengikuti apalagi udah sampai tingkat nasional, Iya. pasti sudah banyak banget yang didapat dok ya. Gak cuman pengalaman, tentunya banyak juga kayak tadi tuh masuk PTS ya kan, PTN, sorry iya. PTN ya. Kemudian apalagi tadi uang saku itu yang paling penting ya kan, bikin semangat dong Iya, ya bikin semangat. tentunya. Terus sama kayak Sasa tadi, ada nggak teman yang deket? Untuk teman, Ya. yang paling dekat itu tentunya satu fraksi, dan yang paling dekat banget itu sama Brilian. Itu Halo dari- Brilian. Halo, Ya. Brilian, situ-situ Itu Brilian. sama kayak teman Sasa Iya. dari Jatim juga, Jawa Iya, Timur. Oh, sama, Jawa Timur. mereka sedapil. Jadi Oke. kami sama-sama punya teman dari Jawa Timur. Jawa Ya. Timur ya. Tentunya dari provinsi lain juga temenan juga kan. Ya, dong, pasti. Maksudnya nggak milih-milih juga Iya. dong ya. Karena seru-seruan, pasti seru banget acara itu ya kan. Nah, oke. Oke, setelah pulang dari sana nih, setelah pulang dari kembali dari Jakarta ke Belitung, nah kira-kira ada hal apa yang ingin diberikan kepada teman-teman hasil dari Parja kemarin? Ada nggak tugasnya? Masing-masing pasti ada dong ya, karena kan kalian menjabat selama 1 tahun ke depan ya kan, sebagai Parja kalau Bubble ya. Iya. Oke, nah kira-kira kedepannya akan seperti apa? Mungkin kedepannya kalau menjabat sebagai anggota parlemen remaja ya, kami bakal terus membuka pandangan ke orang-orang bahwa berpolitik itu bisa dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Iya. Contohnya dari parlemen remaja. Terus kami bakal buka insight buat teman-teman buat lebih mengenal DPR RI, walaupun ya di luar sana kita tahu seperti apa stigma mereka, namun saat duduk di kursi DPR RI memutuskan suatu permasalahan itu benar-benar capek. Jadi Iya. kita bisa mengerti kenapa stigma-stigma kayak DPR kok tidur di kursi itu, karena benar-benar capek. Iya. Capek banget mutusin kesepakatan itu, karena banyak banget yang perlu dipertimbangkan, undang-undangnya, hak-hak rakyatnya, ya Fer ya. Ya benar. Jadi benar-benar ternyata ya ketika kita melihat anggota DPR kerjanya tidur memang secapek itu Karena ternyata memang ya. secapek itu. Luar biasa. Jadi makanya tidak ada istilah don't judge a book By from its cover. by its Iya. cover ya. Jadi jangan melihat dari covernya, dia melihat ini dia doang gitu kan, tapi capek-capeknya harus tahu juga gitu kan. Dan lihat dari orang ngepost foto doang nih, kalau DPR kerjanya tidur mulu ya kan, ternyata memang secapek itu ya. Namanya juga kerja ya, Iya. capek ya tentunya. Oke, kemudian setelah ini kan baru nih ya, satu bulan. Ada nggak sih kalian sudah mulai mau kira-kira target tahun depan mau 2 lagi dari SMA Manggar, kira-kira ada nggak seperti itu? Ada ya Fer ya, ada kok. Tapi kami belum ketemu sih mau nyari di mana ya Fer ya. Terus kami tentunya sama pembina kami Nah. nyari peluang juga kan. Betul. Selain ikut lomba kan, soalnya kami bisa dapetin hal-hal lain kayak jalan-jalan, kenal Indonesia, dapetin ilmu. Terus kalau juara kan alhamdulillah ya Fer ya. Oke, jadi intinya kalian sudah tahu triknya seperti apa, mau juara itu seperti apa. Tentunya tahun depan juga harus lebih fresh lagi ya, ketika kalian mungkin triknya harus berbeda, lebih fresh lagi pokoknya gitu kan ya. Nah, kalau Parja juga seperti itu, berarti pembinanya juga harus didoakan sehat-sehat terus Ya, ya. amin. Ya, jangan sering sakit-sakitan ya kan. Nah, kalau misalnya capek habis jalan-jalan, ya jangan langsung sakit ya kan, harus Iya. sehat terus. Iya, seperti itu ya kan. Biar banyak generasi-generasi atau adik-adik yang bisa dilatih ya kan. Nanti kalau sakit, siapa yang mau ngelatih? Iya, bener. Iya dong. Siapa yang mau memegang Pusbinpres? Iya, bener. Iya dong. Iya, kan masa capek banget ya kan. Mau handy lagi. Jangan dong. Harus ada Haryantonya. Iya, benar. Seperti Terima kasih, itu, Pak Haryanto. Ya. Tepuk tangan untuk Pak Haryanto dong. Ya, luar biasa ya.
Oh, kayak Putri Duyung ya Iya. dia tuh ya. Oke, nangis keluar air mutiara. Baik, oke, kita sudah tahu trik keinginan mereka ke depan seperti apa. Tentunya ingin terus menelurkan, ya memberanakan, Oh iya. ya kan? Ya, Dikira typo tadi ngomongnya. menelurkan, memberanakan adik-adik Iya. biar bisa seperti kalian. Tentunya ini juga adik-adik ya. Iya. Kalau Sasa sudah nggak bisa ya, Iya. karena next tahun depan dia sudah akan melanjutkan ke bangku kuliah, ya kan. Kalau Ferdinand bakal masih lanjut lagi, dan dia baru saja pulang dari Bali karena ikut apa kemarin? Lomba debat bahasa Indonesia tingkat nasional. Tingkat nasional. Luar biasa ya kan, Ferdinand itu nggak capek prestasi-prestasi itu. Capek, Fer. Capek. Untuk prestasinya sih nggak capek, Nggak. tapi waktu dan tenaganya tidak capek. Wah, tentunya ada perjuangan ya kan. Pasti ada hasil yang memuaskan. Karena Ferdinand sudah sangat genjot-genjotan ya kan. Waduh, Gimana? Genjot-genjotan Iya. itu udah luar biasa belajarnya non-stop, akhirnya hasilnya juga Iya. pasti memuaskan. 3 kali nasional ya kan, luar biasa. Nah, semoga teman-teman kalian juga setelah menonton ini menjadi inspirasi bagi mereka, bisa terus berprestasi ya kan, bisa menjadi seperti mereka, bisa banyak banget impian-impiannya kan, sampai kelas 10 yang baru saja masuk, atau adik-adik yang masih SMP ya kan, kalau mau masuk SMA 1 Manggar, punya cita-cita seperti mereka, gabung tahun depan ya di PPDB tahun depan, belum Iya. belum dibuka ya. Kalau dibuka nanti ada kontaknya Pak Hari lagi. Iya, Pak Hari kan? lagi ya. Harusnya. Oke. Nah, jadi sebelum kita menutup, kita mau dengar harapan dari mereka berdua untuk adik-adik yang mungkin penerus mereka ke depannya, silakan. Oke, dari aku ya. Ya, silakan. Harapannya semoga adik-adik yang meneruskan kami berdua bisa lebih hebat daripada kami berdua. Amin. Amin ya Fer ya. Iya. Terus ya bisa lebih berprestasi lagi di luar sana, explore lebih banyak lagi, reach out hal-hal yang mungkin belum pernah kakak-kakaknya atau kita dapetin ya Fer ya. Iya, benar. Jadi harus lebih banyak explore lagi dan lebih melampaui daripada kami. Kayak Oke. gitu sih. Kalau Ferdinand? Untuk saya pesan-pesan kepada adik-adik itu yang pertama jangan takut mencoba, karena kalau kamu tidak mencoba itu kamu tidak akan tahu apa hasilnya kan. Dan yang kedua teruslah berjuang karena harapan SMA 1 Manggar itu ada pada kalian sekarang. Iya. Oke, wow, tepuk tangan dong sekali lagi dong, luar biasa. Capek banget ya sebenarnya. Ya karena prestasi mereka tuh banyak banget, gak habis-habis untuk diulik gitu ya. Nah, tapi waktu kita juga memutuskan kita untuk berakhir ya, talkshow kita pada kali ini, mudah-mudahan next ya ada prestasi lagi, kita bisa ngobrol lagi, tidak hanya di talkshow for you, ada di podcast for you juga. Benar. Nah ya, jadi nanti ke depannya juga pemirsa di rumah bisa menyaksikan juga talkshow for you, podcast for you, music for you, edu for you, everything for you. Pokoknya ya, luar everything for biasa. you. Luar biasa. Ini ya, semangat terus anak-anak broadcast tim SMA Negeri 1 Manggar ya. Jangan banyak alasan ya kan. Tetap berkarya ya, tetap berprestasi ya kan. Terus lebih semangat lagi ya kan. Enak biar nanti ditraktir es krim sama Aduh, pembinaannya iya. ya kan. Sama pembinaannya. Luar biasa. Oke, baik, kita akhiri perjumpaan kita di Talkshow for You kali ini. Talkshow for You, ngobrol seru bareng kamu.